sekarang masih ada di kilometer berapa nih ya Cikampek? Bekasi aja belum. Bekasi juga belum nih, tahu gini naik kereta ya. Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita lagi mau road trip mini nih. Sekalian nyobain XIG yang baru selesai Rayon 1000 km dan habis ganti oli pertama, mesin baru. Dan kebetulan hari ini kita juga mau ngeliput acara Intersport yang auto show di Tegal. Jadi timingnya pas banget, ada Intersport auto show di Tegal dan gue lagi pengen road trip dan XIG selesai Rayon. Jadi sekalian aja kita lakuin itu semua. Oh ya, mohon maaf kita dari kemarin ini ngeliputnya kontes mulu karena emang event lagi numpuk banget belakangan ini. Dan kita jadi lagi nggak punya waktu untuk project cars. Jadi abis event-event ini yang berentet banget ini selesai, kita mulai lagi project cars S15 gue, S15 Ziko, dan 86 Karma. Kalian tunggu aja ya. Sekarang kita lagi di rest area dulu, mau beli kopi dan mau ke toilet. Dan kalian pasti tahu kan istilah kalau misalnya kalian parkir mobil dan kalian nggak nengok ke mobilnya, itu berarti kalian beli mobil yang salah. Biasanya orang cuma pengen ngambil foto, tapi kalau gue setelah parkir gue pengen ngambil sinematik. Yang jadi masalahnya lagi nggak nyampe-nyampe Tegal kalau tiap gue parkir gue ngambil sinematik mobil ini. Sekarang kita udah sampai di kilometer 200 daerah Cirebon. Gue sebenarnya udah beberapa kali lewat Cipali ya. Cuma ini pertama kalinya naik XIG yang lumayan kencang sih sebenarnya. Cuma gue masih rada gimana gitu karena mesin masih baru dan baru selesai Rayon juga, jadi gebernya rada sedikit kurang lepas. Oh iya, satu lagi, ada speed kamera katanya sekarang di Cipali, jadi kita nggak boleh lewat dari 100 km per jam. Sekarang gue 120, rem deh. Ya akhirnya setelah hampir 300 km kita sampai di kota Tegal. Dan Intersport Auto Show Tegal itu dilangsungkan di parkirannya Rita Mall dan Rita Park Tegal. Langsung aja kita menuju ke lokasinya sekarang. Ya sekarang kita udah sampai dan udah lumayan ramai juga, mobil udah pada line up. Kita lihat satu-satu, kita review. Seperti biasa, kita nge-review yang gue suka aja. Mulai dari ada Lancer Evo 3, ini sih sebenarnya bukan Evo ya, ini convertnya Evo. Mesin udah ganti pakai 4G63. Ini emang udah drag style banget. Ban pakai Advanova AD08, velg pakai SSR Type C. Dan kalau kita lihat nih, 4G63-nya juga udah nggak standar ya. Turbonya gede banget cuy. Ini kayak segede turbo di JZ gue tapi di 4 silinder. Ini kalau ditaruh di SR nih ngeleknya pol nih. Knalpot langsung ke atas, wastegate-nya langsung ke atas, knalpot sih ke belakang. Ya ini udah parts kompetisi semua sih kelihatannya. Dan pasti waktunya nih kenceng banget nih, 10 second car mungkin nih. Lanjut sebelahnya ada Toyota 86 yang velgnya gue doyan banget nih, ZE40 pakai ban SX2. Tapi ya sayangnya remnya masih standar ya, jadi rada kelihatan kurang gitu. Dan ini mobil juga kayaknya udah pakai lowering kit ya, tapi bukan coilover. Mobil ini nggak terlalu banyak sih modifikasinya. Kita lanjut aja ke yang lumayan ekstrim ya.
Ya maksud gue ekstrim itu nggak se-ekstrim Innova 2JZ, tapi ini cukup banyak modifikasinya. Kita lihat aja mulai dari mesinnya. Gue udah izin sih sama yang punya untuk ngebuka kap mesinnya. Untuk mesin ini sebenarnya 2KD FTV ya, udah di-upgrade banyak banget, dari turbonya mungkin udah ganti, intercooler udah ganti juga, radiator ganti, dan masih banyak banget parts yang udah diganti. Yang katanya ini mobil bisa sampai 450 HP. Gede banget loh itu untuk seekor Toyota Innova. Gila, kencang. Kalah mobil gue. Sekarang kita lihat kaki-kakinya ya. Ya untuk velg ini pakai TRD T3 yang sebenarnya ini velg lumayan langka banget. Dibalut sama Michelin Pilot Sport. Gile, pakai Michelin Pilot Sport. Nah katanya tadinya pakai BBK, cuma sekarang BBK-nya dilepas karena emang mobil ini kebutuhannya buat harian banget gitu. Kita lihat ke velg belakangnya, dan itu velg belakangnya juga sama TRD T3 yang speknya kurang lebih juga sama, dan bannya juga Pilot Sport juga yang sama. Tapi Pilot Sportnya ini tebal banget ya, gue belum pernah lihat nih yang ngedonat banget kayak gini. Ya udah sekarang kita lihat aja langsung ke interiornya. Iya, ini interiornya banyak banget sih yang udah dirubah sebenarnya. Ini attention to detailnya oke banget. Ngomong-ngomong, kenapa sih gue jadi ngomongin Innova ya? Maklum lah, gue udah jadi bapak sekarang. Innova tuh kayak mobil keluarga banget soalnya. Dan jok, kita lihat aja, jok pakai Recaro yang gue nggak tahu nih, reclining deh pokoknya. Tapi nyaman sih Recaro ini. Ini kayaknya copotan dari mobil apa ya? Ya, kalian kalau tahu Recaro apa, komen aja di bawah. Dan shift knob-nya juga ganti pakai TRD, dan ada Devi ini autometer, boost meternya, terus ada ini Devi, gue nggak tahu nih buat apa sebenarnya karena lagi mati jadi gelap banget. Terus di sini ada tisu. Mobil keluarga wajar banget punya baby tisu. Gue juga punya di mobil gue. Udah banyak banget nih stok kayak ginian. Kita lihat di sini. Nah, gue nggak tahu alasan head unitnya kenapa ada di dalam laci ini. Padahal kan bisa di sini ya, lebih mudah. Mungkin ada satu alasan lain ya. Dan di sampingnya ini ada cetekan-cetekan buat ngatur settingan dashteknya, unit chip. Nah, ya udah sih menurut gue Innova ini kayak gitu doang. Tapi ada satu Innova yang ekstrim juga. Sayangnya bukan jadi peserta, tapi kita liput aja deh. Diskon 10. Nah, ini dia Innovanya. Kalau dari belakang sih ini sebenarnya Innova ya seperti Innova pada umumnya ya, Innova biasa. Tapi kalau dari samping, kita lihat. Nah, loh velgnya. Ini pakai velgnya 458 Ferrari. Ya, jadi ini mobil milik salah satu juri kita yang punya antelop ban di Bogor itu. Keren banget, kepikiran aja Innova pakai Ferrari. Ya, velg ini ring 20 dibalut dengan Michelin Pilot Super Sport yang lebarnya 295. Gila ya, 295 tuh mungkin satu-satunya Innova pakai 295 dan Pilot Super Sport loh. Dan ya satu-satunya Ferrari yang pakai remnya tromol. Pasti kalian gak pernah deh lihat velg Ferrari tapi rem dalamnya tromol. Ya, kita lihat ke depan. Sama aja sih, yang depan juga velgnya Ferrari. Ring 20 juga, biasanya kan Ferrari ada yang belang ya, depan belakang. Tapi ini ringnya sama, dan 255 lebarnya, nggak selebar belakang. Tapi yang gue amazed banget ini sebenarnya kok bisa gitu ya? Tanpa belakang, tanpa spacer, depan dengan spacer. Cuma kok bisa gitu masukin velg Ferrari ke Innova. Nah, sekarang kita lanjut aja lihat ke belakang mobil-mobil yang bener-bener ikutan auto show-nya. Ya, lanjut di sini ada SLK 200 yang pakai TE37V. Tapi nanti dulu kita bahasnya, kita bahas body dulu nih. Body ini custom, tapi ada karbon-karbonnya nih yang manis banget sebenarnya. Dan ini sebenarnya pakai air suspension. Gue nggak tahu mereknya apa.
Ya seperti yang gue bilang di video-video sebelum ini, TE37 tuh emang nggak pernah salah. Ini juga pakai TE37, tapi kelihatannya emang rada beda karena ini yang V, TE37V. Bedanya dia lebih sedikit celong ya. Untuk spokesnya ini rata sebenarnya, tapi ada semacam lips yang lebih keluarnya gitu. Kalau untuk pribadi, gue lebih suka TE37 yang biasa sih. Nah bedanya lagi kalau misalnya TE37 yang V ini lebar-lebar banget loh. Ini depan 10,5. Itu jarang banget ditemuin di TE37 yang biasa ya. Kayak yang di X3 gue aja itu sebenarnya cuma 8,5 lebarnya. Dan kita lihat ke belakang, yang belakangnya lebih celong lagi sebenarnya. Nah, celong banget nih belakang. Dan ini lebar berapa ya? Gue cari dulu nih. Ini lebar, 11,5. 295 aja masih narik. Ya emang sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya, TE37 yang V ini lebih banyak dipakai di mobil-mobil time attack sih. Makanya ini mungkin sampai harus pakai semacam over fender gini depan belakang. Lanjut di sini ada Lancer Evolution 10. Ini bukan convert ya yang ini. Jarang memang kalau Evo 10 rada susah di convertnya. Nah, yang gue suka ini modifikasi mesinnya ini US banget. Ini gayanya orang Amerika nih. Rata-rata partsnya juga US banget. Kita lihat aja yuk. Internalnya udah ganti kayak piston pakai CP dan ya conrod udah ganti semua. Yang gue kurang tahu mereknya apa. Fuel line-nya ini pakai radium auto. Ini radium gue dulu sempat mau beli buat SR cuma karena harganya terlalu mahal jadi nggak jadi. Nah, piping intercooler kitnya itu AMS. Ini produk Amerika banget sih, dan sampai filternya juga. Terus blow off-nya pakai tial apa tile itulah. Nah, yang keren di depannya sini nih. Intercooler AMS. Dan ngomong-ngomong soal bagian depan, ini banyak karbon-karbonnya juga untuk bagian ya, bawah grill ini karbon, dan scoop yang di sini karbon, ada lips karbon juga. Ya, ini modifikasinya banyak banget sih yang dirubah. Dan kita lanjut ke velg ya. Nah, untuk velgnya ini pakai Race G25 dan dibalut Yokohama Vaneova AD08 juga, sama seperti mobil-mobil lain yang di sini. Itu umum banget sekarang untuk jadi mobil modifikasi yang street racing. Di belakangnya ada big brake kit merek Alcon yang 6 pot. Nah, coilover juga udah ganti pakai HKS GT. Makanya fitmentnya mungkin bisa diatur oke banget nih. Ini untuk street racing sih gue megang ini nih dari semua mobil yang ada di sini. Sekarang kita lihat interiornya. Iya, interiornya Evo. Ternyata matic mobil ini. Nggak apa-apa, Evo mah mau matic mau manual juga kenceng. Bakal gue sih prefernya manual. Nah, untuk dashboardnya ini udah di red trim pakai Alcantara. Bagus banget sih bahannya. Dan di sini banyak gauge Davy ya. Cuma sayangnya mungkin ini bisa bikin bracket yang lebih oke-nya lagi. Nggak nempel di Alcantara, tapi oke banget nih. Ada banyak. Apa aja? Ada fuel press, ada oil press, ada push meter, ada water temp, ada oil temp. Ini sebenarnya cukup penting untuk di mobil-mobil yang udah dimodifikasi di bagian performance-nya biar nggak kayak gue kemarin. Gue nggak tahu akhirnya bisa jebol mobil gue yang S15. Nah, terus joknya ini masih pakai Recaro bawaan. Cuma udah keren sih. Bahkan biasanya copotan-copotan Recaro bawaan ini dipasang di mobil-mobil lain. Ya udah, menurut gue cukup untuk mobil ini ya. Kita lihat mobil yang lainnya. Sekarang udah malam, udah gelap, dan live judging masih berlangsung di sana tuh. Nanti kalau udah selesai akan diumumin. Feeling gue sih yang akan menang street racing Evo 10-nya ya. Karena keren banget tuh Evo 10. Ya, Intersport Tegal ini rame banget sebenarnya, pengunjungnya juga. Setelah malam tiba langsung gile. Sampai gue rada susah mau jalan karena sedikit-sedikit foto sama subscriber. Ya, top banget subscriber di sini. Makasih banyak udah mau foto sama gue ya. Juara 1 dari kategori Best Street Racing jatuh kepada Mitsubishi Evolution 10 atas nama Marco Hutomo.
akhirnya acaranya selesai dan sesuai prediksi gue tadi Evo yang biru, Evo 10 itu juara 1 di street racing. Emang speknya oke banget sih, dan mungkin itu dia bisa bersaing di final nanti lawan mobilnya Andika Sari. Oh iya, ngomong-ngomong, gue di event ini nggak sendirian, gue bawa tim nih. Ada saudara gue Ilman. Halo. Kalian pernah lihat lah, sering lah. Mana Andika Hadi kalian juga pernah lihat. Nah ini nih baru nih. Pernah sih, pernah, cuma nggak pernah kelihatan mukanya nih, Galih namanya nih. Nah, gue pakai tim karena pengalaman pas di Semarang gue sendirian, gila capek banget syuting sendirian. Tapi sekarang udah enak lah, walaupun road trip tapi nggak kecapean. Oh iya, ada giveaway lagi dari Intersport, yaitu apa sih namanya? Speaker, power bank juga, center juga. Pokoknya ini bermanfaat banget deh. Nah, tapi kalian harus jawab dulu pertanyaan di postingannya Intersport ID Instagram, postingan tentang video ini, yang pertanyaannya adalah berapa tulisan pria punya selera yang kerekam di video ini. Ya udah, menurut gue itu cukup, menurut yang lain juga cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.